Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minaz zalimin. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itulah yang ingin ku ucapkan di Jumat berkah. Hari Jumat adalah hari istimewa bagi kaum mukmin, di mana hari Jumat itu luar biasa ya. Aku waktu itu sampai ke Madinah hari Jumat, balik lagi hari Jumat. Itu keistimewaan hari Jumat. Kiamat juga nanti hari Jumat, tapi tidak tahu kita kiamatnya kiamat kapan ya. Yang jelas kalau kalian masih mau menginginkan hidup ini, pergunakan kehidupan ini untuk hal yang baik, jangan merugikan orang lain, jangan melakukan hal-hal yang membuat dunia ini cepat kiamat, berenan ya. Jadi intinya istilah dengan kebaikan, kasih sayang, kalau masih mau dunia ini ada. Jadi intinya, halo semuanya, kaum mukmin di seluruh dunia, aku akan menggunakan waktu yang ada ya, karena di daerah kami sering terjadi pemadaman listrik berkala. Nah, kayak cek kesehatan bae berkala. Emangnya Pak Dokter ngurusin pemadaman listrik apa ya? Berkala, istilah berkala itu ada dalam istilah medis pemirsa. Jangan bilang yang ngurusin listrik ini Pak Dokter ya, bukan PLN. Yang mengurusi listrik itu bagian PLN ya, berarti berhubungan dari pemerintahan. Nih aku ingin memberikan masukan ya, yang rugi bukan kita, kata aku begitu kemarin kepada salah satu momi yang punya balita, kasihan coba. Jadi begini, Bu, Ibu ngerasain gak kalau malam mengalami pemadaman listrik setengah jam, kata dia. Kata aku, enggak tuh, aku tidur gitu ya. Jadi aku selalu heboh dengan para pedagang ya, yang berjalan di depan tuh ada pedagang lampu, konter, pokoknya rame dah. Pokoknya aku selalu menjadikan mereka itu seperti istilahnya temen. Terus ada keluarga baru juga di situ gitu ya, keluarga kita, kalau dibilang relasi jual beli. Jadi ini aku akan memberikan solusi untuk pemikiran PA. Pemikiran akal pendek. Untuk pemikiran jangka pendek maksudnya, gunakan ini aja yang gampang ya, simple, lilin. Lilin, jangan bilang mau nyanyi. Lilin pemirsa. Tapi hati-hati, penggunaan lilin tuh bahaya, takut ngegelinding tuh. Akhirnya timbul yaitu api. Jangan bermain api ya, nanti kebakar sendiri. Itu kataku, jangan bermain api. Dalam kegelapan main api, apalagi senjata api. Nanti akan terbakar dengan api. Tuh. Jadi sepertinya berapi-api. Ya, jangan bilang senjata api, nanti berapi-api. Itu sepertinya ya. Jadi begini, ketika ada senjata api, maka ada lilin. Kok senjata api? Jangan berapi-api dalam hidup ini. Itu pikirkan baik-baik. Thinking yourself. Thinking yourself. Memikirkan apa? Maksudnya begini. Nih. Orang-orang yang ada dalam lindungan Allah itu dijamin kesehatan, keselamatan, jalan keluar, solusi. Kalau sakit obatnya apa, terus berobat kemana, dipermudah. Hati-hati, jangan pernah bermain api, apalagi bermain senjata api. Nanti ada api itu gelinding, kebakar sendiri deh. Intinya apa ya, itu peribahasa hari ini ya, Jumat berkah. Masih berharapkah kita Jumat ini tidak kiamat? Berharap ya, jangan kiamat dulu. Kasihan lah, punya balita enggak? Kalau aku mah tidak punya balita.
kalau yang punya balita ya repot ya, kasihan tuh kayak kemarin Bu katanya, ntar kata aku teh aku upload sok apa jadi vlogan aku isinya kotak saran. Jadi kata aku teh, kita mah tidak rugi, yang rugi kan mereka yang melakukan pemadaman gitu. Alasannya apa ya? Yang rakyat tahu kan, kok rakyat ya? Yang orang-orang kecil tahu seperti kita nih. Gerah, aku punya balita-balitaku terbangun katanya tengah malam. Lah kalau yang di gedongan nggak apa-apa mungkin. Nah daerah kita ini daerah mayoritas rumah kontrakan. Tambun Selatan itu banyak rumah-rumah kontrakan. Kasian ya, sudah ngandelin kipas, mesti mending ada yang pasang AC. Jadi bener-bener luar biasa ya. Jadi ini himbauan bewara kali ya. Tapi ini akhir zaman, periode udah gonjleng seperti ini, jadi kita harus mengikuti permainan hidup. Jadi hidup yang sedang mempermainkan, apa orang yang mempermainkan? Hidup. Jadi intinya seperti itu ya. Jadi kita tetap aja konsisten dengan keadaan sekarang dan selalu mohon penjagaan perlindungan sama Allah. Jadi kasihan ya ketika mendengar masukan kemarin seperti itu, anakku nangis kegerahan setengah jam katanya. Balita, Anda punya balita kagak? Kalau aku mah kagak, punya anak kucing banyak. Kucing-kucing banyak. Jadi intinya seperti itu ya. Jadi apa ya? Kita tidak rugi apapun. Kalau kata aku bersyukur, kalaupun kegerahan berarti siapin hihid. Hihid tau gak hihid? Hihid mah atau yang digunakan nenek aku tuh, nenek Uju. Coba lihat hihidnya kayak apa kalau kegerahan gunain hihid. Sebentar ya, kayaknya si Abah beli hihid dah. Sok Mami Solehah yang kemarin ngomong ke aku, siapin hihid, beli hihid berapa sih dari abang-abang tuh. Aku ini benar-benar prihatin ya, kasihan. Kalau aku mah orang gede ya, orang gede. Kalau kegerahan kan bisa kipas-kipas, pakai buku lah, pakai apa lah. Nah kalau balita kejer nangis setengah jam, listrik kagak nyala. Katanya kenapa seperti itu ya di daerah kita, katanya sering berkala namanya Mami. Kita tuh ada pemadaman berkala kemarin beberapa kali ya, sekali agak lama. Sekarang di bawah katanya, di perumahan bawah. Apa ya tujuannya? Mungkin pengiritan kali ya. Takut naik harga apa ya? Harga listrik apa harga? Jadi di sini sok Mami beli hid. Nih. Ada pemadaman listrik secara berkala. Pak dokter kali ya, berkala. Dia nggak punya balita kalau dia. Yang ngerasa punya balita, gunain hid. Hidup ini, karma itu nyata, tabur tua itu ada. Siapin hid nih. Kasihan tuh kemarin kejer tengah malam setengah jam karena lampu nggak nyala katanya. Sekarang nih akan konsisten berkala. Aku memberikan solusi kepada si Mami, beli hihid buat si balita. Kalau yang nggak punya balita merasa enak-enak, hidup ini masih lama loh ya, nikmati. Ya itu ya, intinya aku memberikan solusi tuh ke si Mami. Kasihan karena aku tuh apa ya, berpikirnya apa ya, orang-orang kecil gitu ya. Mayoritas di sini tuh ini loh, Acep ya tuh kalau dari sini ya. Banyaknya pendatang yang ngontrak sekarang itu, banyak yang tinggal di ruko-ruko loh. Kalau kemarin-kemarin, tahun-tahun kemarin, ruko itu hanya untuk disewakan dan mereka di rumah-rumah, maksudnya ada di belakang gitu ya. Sekarang ini ruko dijadikan tempat tinggal, berarti semakin banyak pendatang. Jadi ruko itu dijadikan tempat tinggal gitu ya. Jadinya apa ya, ya udah berarti dinikmati karena bareng-bareng bersama suami istri, bersama anak ya, seneng ya. Jadi aku melihat perubahan. Semakin kesini ruko itu tidak dijadikan sebagai alat transaksi toko doang, tetapi tempat tinggal. Ruko itu sekarang di depan udah dijadikan tempat tinggal juga sama keluarganya. Berarti semakin apa ya, kalau dibilang banyaknya para pendatang ya. Jadi itu intinya apa ya, itulah ya intinya apa ya, itulah ya pokoknya. Kalau Anda merasa punya balita lah, kita masih mending ya di sini. Nah kalau ke depan udah makin sulit,
Jangan merasa enak-enak ya, kita yang kesulitan di sini. Yang kasihan momi-momi yang pada ngontrak, kasihan ya. Yang pada sewa-sewa gitu. Rumah sewa kontrak, kasihan loh ya. Daerah kita, daerah di sini tuh mayoritas pendatang semua. Nih, momi beli berapaan nih hid no? Oh, hid tuh, nggak gerah tuh. Kan sebentar lagi bagian kita nih. Sekarang lagi di perumahan bawah, katanya beberapa jam nih. Puri berarti ya. Nanti ke kita. Nggak tahu malam atau sore ini. Berkala tuh, berkala. Istilah berkala itu istilah kesehatan tuh. Jangan bermain api tuh. Aku mau mainan api tuh. Nanti ngegelinding sendirilah, kebakar dah. Hati-hati ya. Dengan hihid. No, si hihid tuh. Loh, hihid. Hihid ini dipergunakan nenek aku. Selalu ngiplik. Nenek aku tuh ngiplik hihid. Haji Uju itu kalau lagi itu membaca Quran, hataman berapa kali ngiplik hihid dikiplikin. Tuh mami ya, nanti aku kasih solusi. Sudah gitu aja yang ingin kusampaikan. Tuh solusinya buat si momi, buat dede balitanya. Ya, tenang momi. Sok di sini jadi kotak saran tuh. Vlogan aku jadi kotak saran buat si momi. Kasihan aku. Bener-bener ngedengar ya. Sok mi. Sudah ya.